Studi Praja serta penyambutan dan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru semester ganjil tahun akademik 2023-2024 Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara akan segera dimulai. Laporan pembukaan upacara oleh Kepala Polisi Praja Wahana Wina Praja Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Nindya Praja Alberto Wake mengambil tempat. Lapor upacara pembukaan orientasi pengenalan studi praja OPSPRA penyambutan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PP, KKMB, dan kuliah umum semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Siap! Laksanakan! 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 Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan orientasi pengenalan studi praja atau OSPRA, atau kalau di kampus lain sering disebut sebagai pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PPKMB, yang untuk dilaksanakan untuk semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Bapak Ketua Stipan dan hadirin yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan berbagai hal mengenai kegiatan OSPRA ini. Yang pertama, OSPRA ini merupakan wahana bagi perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan praja atau mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, ya, terutama bagi mahasiswa yang mungkin baru tamat dari SMU atau SMA gitu ya, dan serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan baru, yaitu lingkungan akademik ya, dan memberikan bekal untuk keberhasilan menempuh pendidikan di perguruan tinggi nantinya. Yang kedua, OSPRA ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada hari Senin ini sampai dengan hari Rabu nantinya, tanggal 11 sampai 13 September 2023. Kegiatan OSPRA ini diikuti oleh mahasiswa baru dari 2 program studi. Yang pertama dari program studi ilmu pemerintahan sebanyak 52 orang, baru dari program studi ilmu politik itu sebanyak 15 orang. Ya, harapan kita nanti yang lain yang belum hadir menyusul. Hari ini sekitar sudah 80% sudah hadir ya. Nah, acara OSPRA ini sebenarnya berbeda dengan kuliah umum, tapi kita gabungkan setiap tahun untuk memberikan efek yang baik ya, supaya nanti para mahasiswa langsung mendapatkan kegiatan yang bersifat akademik. Jadi kami melaporkan Pak Ketua bahwa kuliah umum akan dilaksanakan hari ini dengan narasumber anggota DPR RI dari fraksi PDIP, yaitu Bapak Arya Bima, dengan tema nanti pemilih cerdas generasi milenial untuk Indonesia makin maju. Yang berikutnya, OSPRA ini juga akan diisi oleh berbagai kegiatan, yaitu kegiatan untuk mengenalkan para mahasiswa baru kehidupan akademik dan non akademik yang ada di Stipan. Demikian juga dengan sistem penjaminan mutu internal yang ada di Stipan ini. Jadi kegiatan selama 3 hari ini diisi oleh kegiatan memperkenalkan kegiatan non akademik maupun akademik yang ada di Stipan ya. Selain itu ada juga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Wahana Bina Praja. Bapak Ketua Stipan dan yang saya hormati, demikian kami laporkan. Selanjutnya nanti mohon perkenan Bapak Ketua Stipan untuk membuka kegiatan OSPRA ini secara resmi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Stipan baru. Stipan baru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 11 September 2023, saya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara dengan ini menyatakan bahwa orientasi pengenalan studi praja yang kita singkat dengan OSPRA atau penyambutan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru
atau PPKKMB dan kuliah umum semester ganjil tahun akademik 2023 secara resmi dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridai semua. Penyematan tanda peserta dan pemasangan jas alma mater siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Penyematan tanda peserta dan pemasangan jas alma mater telah dilaksanakan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Hari ini kita bisa menyelenggarakan acara pembukaan on time, tepat waktu dari segi schedule kalender akademik maupun dari pelaksanaannya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Pada tanggal 11 September kita bisa menyelenggarakan acara hari pertama pembukaan mahasiswa baru semester ganjil ini. Dalam sambutan ini saya menyampaikan beberapa hal saja. Ya. Yang pertama, sudah dulu selamat datang saudara sekalian. Sejak hari ini dengan simbolis tadi saya sampaikan dan dipasangkan kepada saudara Jeffrey Bawarutu. Ini orang Manado ya, Jeffrey. Kalau di Manado ketika saya jadi gubernur di Sulawesi Utara, saya selalu menyampaikan dengan Pakatuan Po Pakalawiren. Nah, kira-kira itu bahasanya. Itu harus pakai bahasa lokal di sana tuh. Ya, demikian juga Jeffrey, terima kasih telah mewakili dan juga Maisa ya, yang juga mewakili laki dan perempuan. Dan dengan dipasangkannya simbolik tadi, berarti Anda sudah kami terima sebagai keluarga besar Stipa. Kami lebih menekankan ya, bukan sebagai murid dan guru, karena ini adalah maha, bukan lagi SD, SMP, maha, maka perlakuannya pun adalah sebagai keluarga besar. Lebih kepada pengasuh dan yang diasuh. Karena di Stipan ini menyelenggarakan seluruh agenda akademik dan non-akademik dengan metode jar laksuh. Ya, jar itu pengajaran, pasti ada porsi, saudara akan di kelas. Kemudian lat pelatihan untuk memperoleh keterampilan secara khusus, karena hari ini juga saudara dibutuhkan untuk kompetensi. Ya, kompetensi. Dulu zaman Bapak itu sekolah dulu nggak ada kompetensian. Dulu dapat ijazah, pelamar kerjaan diterima udah kerja gitu. Sekarang masih ada lampiran namanya kompetensi. Jadi kalau saudara bekerja ditanya apa kompetensi saudara, kompetensi bisa macam-macam.
mulai dari public speaking juga kompetensi, komputer juga kompetensi, ya banyak sekali. Bahkan kerjaan art, seni itu pun juga bagian dari kompetensi. Jadi kompetensi yang akan terus didorong. Maka kita dorong saudara harus punya aktivitas kompetensi tertentu, ya LAX. Tapi secara umum kompetensi saudara di Stipan ini adalah penguasaan dari segi ilmu pemerintahan dan ilmu politik, ya posisinya dari segi LAX. Dan kita yang mengantarkan saudara ke dalam gerbang karir saudara, ya. Yang ketiga itu pengasuhan. Nah, pengasuhan, dan ini yang tidak ada di kampus lain. Jadi setiap mahasiswa itu akan memiliki, di samping dosen akademik, pembimbing akademik, saudara akan dapat wali asuh, ya. Wali asuh kayak anak SD tidak. Pengasuhan dalam konteks ini adalah dalam hal saudara mendapatkan masalah, problem yang sifatnya pribadi, individual, mungkin saudara bisa menyampaikan pengaduan, menyampaikan curhat kepada pengasuh masing-masing. Dan demikian juga ketika saudara kemudian kok tidak pernah kelihatan, tidak masuk kuliah, tentu pengasuh juga akan menghubungi saudara. Jadi Latso, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Jadi buat kami seluruh proyek, ya, calon pemimpin bangsa ini di kampus masih dalam konteks diasuh dalam pengertian konsultatif seperti itu. Jadi pasti saudara akan dapat pengasuhan. Itu metode yang secara khusus, ya. Dan Stipan hampir 20 tahun usianya ini, saya kira kita sudah menugaskan atau mengantarkan, ya. Kita tidak pernah bicara mengajarkan, ya, mengantarkan saudara ke gerbang. Kenapa yang sampai gerbang? Karena karir setelah gerbang itu tergantung pada masing-masing untuk mengembangkan diri, ya. Kalau kita lihat saudara Jeffrey yang tadi kita maju mewakili saudara, jadi ingat Rano Karno ketika sekolah di sini, kemudian Mas Rano setelah lulus, ya sudah, kemudian mengembangkan karir, semula artis menjadi politisi, dan selanjutnya ya karir ternyata politisnya juga cemerlang, dan akhirnya mengantarkan beliau menjadi gubernur Banten. Itu kan memang ya sennya gitu. Mungkin pada saat itu belum pernah berpikir akan menjadi politisi, karena yang ingin belajar adalah ilmu pemerintahan. Tapi karena di sini juga ada ilmu politiknya, kadang-kala juga dekat sekali hubungannya, terangsang untuk kemudian melanjutkan karirnya sebagai politisi. Juga beberapa politisi yang di DKI Jakarta misalnya, sebagian juga besar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, beberapa dari juga partai lain berkiprah. Jadi ya mereka adalah para MIP, Master Ilmu Pemerintahan, yang juga dari Stipan. Ya, ada juga jadi wakil wali kota misalnya di Cilegon, jadi atau wakil ketua dewan di DPRD, dan juga di Papua khususnya ya para pejabat menengah, apalagi secara kurang camat, kurang lurah, kurang kepala desa, karena sekarang otonomi khusus itu memberikan prioritas kepada putra asli Papua, maka ini banyak kursi kurang orang, karena nyari orang Papua yang terdidik tidak mudah. Maka mau tidak mau, tidak ada akar rotan pun jadi, lulusan baru yang dari Stipan ya udah langsung entah jadi lurah, kepala desa, kepala kampung kalau di Papua namanya, atau staf-staf di provinsi, apalagi provinsi baru hari ini telah dibuka di Pegunungan Bintang, provinsi Pegunungan, kemudian Papua Tengah, Selatan, Papua Barat Daya. Ya mau nggak mau hari ini struktur ada, tapi kosong orangnya. Dan itu mereka sabar menunggu saudara sekalian lulus dari Stipan, baru bisa bergabung nanti sebagai seorang birokrat profesional. Ya bisa bayangkan kalau warga setempat tahu-tahu jadi PNS direkrut, mungkin menyanyikan Indonesia Raya atau mengibarkan bendera atau cara siap sigap pun juga belum tentu tahu. Di sini juga dilatih saudara sekalian, dan kita berharap sekali lagi sukses untuk karir
setelah itu. Nah, hari ini tugas kita sebagai dosen mengantarkan saudara untuk sampai kepada pintu gerbang karir saudara selanjutnya. Saya kira demikian yang saya ucapkan. Mari kita ikuti nanti kuliah umum bersama-sama secara dinamis. Berbagai pertanyaan silakan dilontarkan. Kita juga nggak tahu substansi detailnya seperti apa. Mari kita sama-sama bersama saya kita mengikuti kuliah umum, ya. Terus sekalian, sekian apa yang menjadi sambutan. Sekali lagi selamat datang, sukses bersama kita bersama saudara sekalian. Jadikanlah Stipan sebagai rumah kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dan Pancasila.